Saudaraku seiman yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, mari kita beribadah dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Sabtu tanggal 3 April 2021, tertulis dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, nats kita ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki para muridnya. Padahal menurut lazimnya bagi orang Yahudi, pekerjaan membasuh kaki para tamu yang datang bertamu ke rumah seseorang adalah pelayan atau hamba yang ada di rumah tersebut. Namun dalam kisah ini justru Tuhan Yesus yang merendahkan diri menjadi pelayan membasuh kaki para murid. Di rumah tempat Tuhan Yesus dan para murid melaksanakan perayaan Paskah, rupanya tidak memiliki seorang pun pelayan atau hamba yang boleh membasuh kaki para murid dan Tuhan Yesus. Sedangkan para murid tidak ada seorang pun yang mau menggantikan tugas pelayan atau hamba untuk mencuci kaki Tuhan Yesus dan para murid. Maklumlah, ini menyangkut gengsi. Siapa yang mau dianggap sebagai yang lebih rendah, lebih kecil, atau lebih bodoh, bagaikan seorang budak atau hamba? Tiap orang mau dianggap besar dan lebih pandai dari kenyataan yang sesungguhnya. Karena itu bisa dimengerti, sampai makan malam sudah dimulai, belum ada seorang pun di antara ke-12 murid yang mau mencuci kaki para hadirin. Karena barang siapa yang melakukan hal itu langsung akan dianggap sebagai murid yang paling rendah. Bukankah itu tugas pelayan? Padahal mereka bukan pelayan, melainkan tamu. Sehingga terjadilah sesuatu yang membuat para murid terkejut, kikuk, dan malu. Tanpa mengucapkan apa-apa, tiba-tiba Yesus meninggalkan meja, melepaskan jubahnya, mengambil sehelai kain, mengikat kain itu di pinggangnya, mengambil sebuah baskom, menuangkan air ke baskom itu, berjongkok di depan para murid, mencuci kaki mereka dan mengeringkannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Tuhan Yesus merendahkan dirinya, melakukan tugas seorang hamba atau pelayan, mencuci kaki para murid-muridnya. Tuhan Yesus melakukan itu karena ia tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu dikatakan dalam ayat yang ketiga. Karena Yesus mengetahui ia mempunyai kekuasaan yang begitu besar dan kedudukan yang begitu tinggi, sehingga Yesus merendahkan dirinya dan bertindak sebagai seorang pelayan. Para murid merasa bahwa kedudukan mereka terlalu tinggi untuk menggantikan tugas seorang pelayan.
sehingga tidak mau mencuci kaki sesama mereka. Namun Tuhan Yesus yang berkedudukan jauh lebih tinggi bersedia melakukan tugas seorang pelayan rumah tangga. Begitulah juga, saudaraku, sering terjadi dalam hidup kita. Orang yang rendah, kecil dan bodoh sering berpura-pura atau memberi kesan bahwa dirinya tinggi, besar, dan pandai. Padahal orang yang besar, tinggi, dan pandai tidak merasa perlu lagi untuk berpretensi seperti itu, sehingga ia mau merendahkan diri dan melayani orang yang ada di bawahnya. Sebab orang tinggi tidak perlu lagi tahan harga diri, tidak perlu lagi pasang aksi, dan tidak perlu lagi gengsi. Sebab barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Karena Anak Manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 43-44. Saudara, selamat melayani, Tuhan memberkati, dan selamat akhir pekan. Selamat menjelang Paskah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang telah menyertai perjalanan hidup kami satu minggu ini, sehingga di dalam Kristus Yesus Tuhan kami datang bersyukur kehadirat, mensyukuri segala berkat yang telah Kau curahkan ke dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi selama satu minggu yang telah kami lalui. Dan terutama Tuhan, pengorbanan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang telah menebus kami dari kuasa dosa, iblis, dan maut. Hari ini kami masih disapa oleh firman yang mengajar kami agar kami mau merendahkan diri kami dan saling melayani antara yang satu dengan yang lain, dan tanpa harus tahan harga diri dan jaga gengsi. Bapa Surgawi, atas kematian anakmu di kayu salib, biarlah itu yang memberi penyembuhan dan pemulihan kepada warga jemaat yang sedang sakit, dan juga menghibur yang berduka, bahkan memberi pertolongan bagi yang mengalami musibah, bencana, dan malapetaka. Allah Bapa Surgawi, sertai kami dalam perjalanan hidup kami satu hari ini, hingga kami benar-benar bersiap untuk ibadah Paskah esok hari, merayakan kemenangan Anak Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa dosa, iblis, dan maut. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semua. Amin. Shalom.